Tata tertib acara webinar manajemen sekolah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan tahun 2024. Yang pertama, hadirin diharapkan sudah berada di ruang virtual Zoom. Yang kedua, hadirin menggunakan busana yang rapi dan sopan. Yang ketiga, webinar manajemen sekolah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan tahun 2024 akan dibuka dan dipandu oleh pembawa acara. Yang keempat, selama acara berlangsung, pihak yang memiliki hak bicara hanyalah pembawa acara dan pengisi acara. Peserta diharapkan untuk kondusif. Yang kelima, peserta akan diberikan hak bicara ketika dimasuki sesi tanya jawab. Yang keenam, selama pelaksanaan, semua peserta diwajibkan untuk menaati segala peraturan yang telah ditentukan. Yang ketujuh, peserta yang tidak mengikuti peraturan akan dikeluarkan dari ruang virtual Zoom. Hadirin semua, untuk memulai acara webinar, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk semua para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti webinar manajemen sekolah dengan tema Momentum Hari Guru dalam meningkatkan mutu pendidikan, nyalakan pelita, terangkan cita-cita. Perkenalkan, saya Siti Aminah Tanjung, selaku pembawa acara yang akan memandu berjalannya webinar manajemen sekolah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan tahun 2024. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Joharis Lubis, MM MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan, dan Bapak Dr. Emir Syarif Fatahila Pakpahan, SHMH, selaku pemateri webinar pada siang hari ini. Untuk mengawali rangkaian webinar kita pada siang hari ini, marilah kita sejenak menadahkan tangan untuk pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudari Siti Khadijah. Kepada Saudari disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demi berkahnya acara seminar kita pada hari ini, marilah sejenak kita menundukkan hati memohon ampun, seraya berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan kita masing-masing. Bagi yang muslim, izinkan saya akan membantu secara agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi nima'ahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur kami atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir bersama di dalam ruang virtual Zoom pada hari ini dalam rangka kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh mahasiswa Universitas Negeri Medan
Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu ya Allah selalu menyertai dalam kegiatan ini sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, limpahkanlah kekuatan ya Allah, kesehatan serta keselamatan kepada kami agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya kegiatan ini nanti. Limpahkanlah kepada kami semua ya Allah kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti seminar ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, kefahaman yang luas dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti seminar ini. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami. Allahumma gfirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amyat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana taqabbal minna inna anka sami'ul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Siti Khadijah. Sebagai bentuk rasa nasionalisme, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin diharapkan untuk duduk tegak. Selanjutnya, kata sambutan serta pembukaan webinar kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, Saudari Anggi Agnes. Kepada Saudari Anggi Agnes, disilakan. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta seminar hari ini. Selamat siang untuk kita semua, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Joharis Lubis, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan.
Yang saya hormati Bapak Dr. Emir Syarif Fathahilah Pakpahan, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan yang saya sayangi seluruh peserta webinar hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan webinar hari ini. Laporan bahwa peserta webinar pada hari ini sudah tergabung sebanyak 118 partisipan. Semoga seluruh peserta yang telah tergabung dalam webinar ini dapat menambah ilmu serta wawasan dalam memahami bagaimana cara kita dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam momentum Hari Guru sehingga kita bisa menyalakan pelita yang ada dalam diri kita dengan baik. Baik, sekian laporan ini saya buka acara webinar hari ini dengan tema Momentum Hari Guru dalam meningkatkan mutu pendidikan, nyalakan pelita, terangkan cita-cita. Saya buka acara ini dengan baik. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengar penyampaian materi webinar pada siang hari ini yang akan dipandu oleh moderator hebat kita, Saudari Renita. Dipersilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku moderator pada acara hari ini. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Renita Octavia Gultom yang akan memandu jalannya acara webinar pada hari ini. Webinar kita pada hari ini bertemakan Momentum Hari Guru dalam peningkatan mutu pendidikan, nyalakan pelita, terangkan cita-cita. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya orang yang sangat hebat. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Emir Syarif Fathahilah Pakpahan SHMH. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Silakan aktifkan. Alhamdulillah baik, sehat nih. Semangat. Wah, alhamdulillah sehat ya Pak. Oke, Bapak Emir sudah siap kan Pak untuk membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua? Sudah siap. Oke, baik. Langsung saja kita dengarkan. Tapi sebelum itu, kita para peserta webinar akan mengetahui lebih dalam nih tentang diri Bapak Dr. Emir Syarif Fathahilah. Yang bernama Emir Syarif Fathahilah Pakpahan, tempat dan tanggal lahir rantau Prapat 19 Desember 1992, tinggal di Jalan Durung, Gang Ibu nomor 69. Adapun riwayat pendidikan Bapak tersebut adalah Sekolah Dasar SD Muhammadiyah 06, SMP MTS PP Ar-Raudah Hasanah, SMA di MA Laboratorium IAIN, dan perguruan tinggi sarjana yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana, perguruan tinggi Magister Universitas Prima Indonesia, perguruan tinggi Dokter Universitas Prima Indonesia. Beliau sekarang menjadi dosen hukum di Universitas Prima Indonesia dan staf sekretariat Badan Akreditasi Provinsi Sumatera Utara. Wah, sangat hebat ya teman-teman. Nah, Bapak Dr. Emir ini akan membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Kepada Bapak Emir, saya silakan. Cek, suara saya kedengaran? Terdengar Bapak? Sebentar ya Pak, Baik. teman saya akan membagikan layar. Materi sudah bisa ditampilkan? Sudah Bapak? Oke, baik.
Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormatin Bapak Dr. Haji Muhammad Johari Lubis, MMMPD, sebagai pengamat pendidik. Beliau juga sebagai dosen manajemen pendidikan di Universitas Medan. Beliau juga termasuk aktivis. Beliau juga tokoh untuk Sumatera Utara. Yang saya hormatin Bapak Ibu guru yang hadir. Yang saya hormatin Bapak Ibu dosen yang hadir. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk panitia yang sudah memberikan amanah kepercayaannya kepada saya. Ini suatu penghargaan bagi saya bisa berbicara, padahal materinya bukan bidang saya, tapi saya diberi keamanan ini. Ini sangat luar biasa dengan momentum Hari Guru dalam peningkatan mutu pendidikan. Nyalakan pelita, terangkan cita-cita. Sebelum saya memulai memasuki materi, saya tadi panitia moderator sudah menyampaikan nama saya. Nama saya Emir Syarif Fathahillah Pakpahan. Nama ini nama yang diberikan kedua orang tua saya. Kemudian di belakang nama saya itu ada marga saya Pakpahan. Setelah marga saya itu ada ditambahkan di belakangnya SH, Sarjana Hukum, yang diberikan kepada saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Geraha Kirana. Nggak cuma sampai di situ. Setelah itu diberikan lagi di belakangnya MH, Magister Hukum. Diberikan dari Universitas Prima Indonesia. Yang tadinya di belakang nama saya sudah ditambahin, sekarang nama saya di depan ditambahin lagi. DR, Doktor dari Universitas Prima Indonesia. Kita sebut itu dengan namanya titel. Suatu pencapaian dari program pendidikan yang formal. Tidak semua orang bisa memilikinya, bukan karena tidak semua orang tidak bisa memiliki pendidikan. Kita mengambil pengertian pendidikan dari Driakara, merumuskan pengertian pendidikan sebagai upaya pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke tarif insani. Perwujudan upaya ini adalah tindakan mendidik dan dididik. Bagi Driakara, kedua tindakan tersebut adalah perbuatan yang fundamental. Artinya, pendidikan adalah perbuatan yang mengubah dan menentukan hidup manusia, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Saya ngambil definisi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Definisinya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Baik adik-adik, ada sering kita lihat di sosial media perihal tentang kalimat-kalimat tidak perlu melanjutkan pendidikan atau orang bilang kuliah karena hanya menghabiskan duit. Lebih baik
uang untuk kuliahnya dibuat usaha. Mereka tidak mengerti, mereka mungkin belum memahami tentang arti kependidikan. Kita bisa lihat ada sebuah contoh orang kaya mengatakan apa? Saya tamatan SD, kaya menjadi bos. Anggota saya, mereka sarjana, tapi jadi babu saya, katanya. Itulah pernyataan orang yang tidak memiliki pendidikan. Sama halnya seperti statement seseorang mengatakan, kalau orang miskin ingin melakukan sebuah usaha, kalau dia ada modal, lakukan saja. Kalau dia gagal, ya kan dia memang miskin. Itulah pernyataan orang yang tidak memiliki kependidikan. Tapi kalau orang yang memiliki kependidikan ketika menyampaikan suatu argumen, kalau orang itu adalah orang miskin yang hanya memiliki kesempatan modal sekali dalam hidupnya, dia tidak akan mengatakan kalimatnya, lakukan saja untuk bisnismu. Kalau gagal, kamu memang miskin. Tapi dia hanya menyampaikan sistem gaya pola berpikir yang baik, yakni dia sampaikan, apabila kamu melakukan suatu bisnis, ingat, kamu tidak boleh gagal. Karena kalau kamu gagal, kamu tidak bisa mengulanginya kembali. Karena kita orang miskin. Itulah gaya pola pandang dan gaya pola penyampaian orang yang berpendidikan berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Oke, adikku lanjutkan. Kemudian kita masuk strategi mewujudkan mutu pendidikan. Ada 10 karakter total quality management yang dianggap penting untuk meningkatkan dunia pendidikan. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan adalah prinsip pertama dalam pelaksanaan manajemen mutu. Manajemen mutu secara singkat dapat diartikan sebagai manajemen untuk mengendalikan mutu dalam pelaksanaan tugas dalam pendidikan. Kedua, berorientasi pada kualitas. Mutu pendidikan yang berkualitas harus dikelola secara profesional, yakni para stakeholder harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah, pendekatan yang dapat membantu siswa dalam berpikir kritis, sekaligus aktif dalam memecahkan permasalahan suatu problem, juga dapat memperbaiki proses pembelajaran dan diasumsikan berpengaruh pada hasil belajar serta aktivitas anak didik. Yang keempat, memiliki komitmen jangka panjang. Dalam hal komitmen, saya mengutip kalimat Sri Kunchoro. Komitmen itu adalah rasa identifikasi, keterlibatan, serta loyalitas. Yakni komitmen jangka panjang adalah pendidikan investasi jangka panjang. Jadi anak yang sekolah dasar ini bisa jadi investasi setelah dia nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan. Komitmen jangka panjang untuk anaknya. Kemudian kerjasama tim. Kerjasama yakni melibatkan seluruh jajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mulai dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan yang lain atau yang disebut dengan stakeholder harus saling melengkapi. Guru wali kelas harus bekerja sama dengan guru bimbingan konseling misalnya dalam penanganan dan kedisiplinan anak didik, harus saling melengkapi. Yang keenam, menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan.
dalam meningkatkan kualitas secara berkesinambungan harus ditanamkan dalam diri setiap guru agar tidak merasa puas dengan ilmunya. Jadi banyak guru itu sudah merasa puas dengan ilmunya yang dimilikinya. Jadi guru untuk kualitas dan berkesinambungan, guru harus mengupdate ilmu pengetahuannya. Karena ilmu semakin berkembang untuk saat ini. Yang ketujuh, mengadakan pendidikan dan pelatihan. Misalnya mengikuti seminar, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada dan yang dilakukan atau diadakan dari pemerintah, itu juga bagus. Kemudian menerapkan kebebasan yang terkendali. Pada zaman saya dulu, ada kalimat seorang guru, baik itu guru ataupun dosen, kalimatnya seperti ini. Pasal 1, guru atau dosen tidak pernah salah. Apabila salah, pasal 2-nya, apabila guru salah, maka kembali ke pasal 1. Nah, ini yang menjadikan anak didik kurang memiliki kebebasan dalam berpendapat. Bisa saja guru, dosen memiliki pendapat bahwasanya apel itu warnanya merah. Anak didik mengatakan apel warnanya hijau. Gitu. Karena ada dua apel yang berbeda warna, tapi memang benar-benar apel. Tapi karena ada guru dan dosen menyatakan seperti mengintimidasi para murid atau siswanya, dia mengatakan guru tidak pernah salah. Apabila salah, kembali ke pasal 1. Jadi banyak murid yang kurang memiliki kebebasan dalam berpendapat. Ini harus dihilangkan tipe-tipe gaya kalimat-kalimat yang dulu. Saya tidak tahu sekarang ini apakah masih berlaku kalimat guru atau dosen tidak pernah salah. Pasal 2 apabila salah kembali ke pasal 1, saya tidak tahu ini apakah masih berlaku, dan saya harap mungkin tidak berlaku lagi. Karena untuk menerapkan kebebasan yang terkendali dalam berpendapat. Nah, kita harus membebaskan anak didik dalam berpendapat. Tapi, ingat, ada tapinya. Tapi wajib dikendalikan agar tidak lari dari relnya. Dikendalikan, diarahkan, cara berpendapat yang baik, cara ngomong yang baik seperti ini. Agar anak itu tidak lari dari jalur-jalur yang baiknya. Memiliki kesatuan tujuan. Tujuan dan niat harus satu visi dan misi. Sekolah, mulai dari pengawas, guru, semuanya, stakeholder harus satu visi dan misi. Yang terakhir, melibatkan dan memberdayakan karyawan. Berarti di sini kalau karyawan, baik itu karyawan kebersihan, penjaga sekolah, satpam, ini diperlibatkan, harus disamakan visi dan misinya. Karena ada beberapa sekolah yang memiliki satpam, saya bilang ya, penjaga keamanan di pintu gerbang, ini bisa disogok sama siswa-siswa yang nakal, yang sering terlambat, yang mau cabut, disogok dah. Dikasih dia misalnya rokok, biar mereka diamankan pintunya masuk keluar masuk. Ada, jadi harus dilibatkan, harus para karyawan ini untuk biar satu visi misi gitu kan. Jadi ada memang sekolah seperti itu, tapi nggak di negara kita tercinta ini, ada di negara Konoha dia. Nah, jadi di negara Konoha itu bisa satpamnya disogok biar anak didik itu bisa keluar. Jadi melibatkan ini harus dalam apa ini. Oke adikku, lanjut. Masuk upaya seorang pendidik dalam manajemen pendidikan yang berkualitas. Baik
Dalam manajemen pendidikan yang berkualitas meliputi peningkatan berbagai aspek. Yang pertama itu partisipasi orang tua. Hampir saya bilang 80% orang tua tidak berpartisipasi dalam pendidikan seorang anak. Kenapa saya bilang 80% orang tua tidak berpartisipasi tentang seorang anak? Karena banyaknya kasus-kasus hanya masalah sepele guru disalahkan. Itu tidak ada partisipasi orang tua. Dalam mendidik seorang anak didik itu guru harus berpartisipasi. Harus dibuat momentum di mana ketika ketika ujian semester dinilai, kalau kita lihatlah di raport, guru hanya membuat Ananda kurang mampu dalam hal bla 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 bla. Tapi mereka tidak memanggil orang tua. Seharusnya guru harus mengajak atau mengundang orang tua, wali, agar berpartisipasi, disampaikan, Bu, kekurangan anak Ibu, Ananda ini kekurangannya dalam membaca seperti ini. Kekurangan Ananda ini dalam perhitungan seperti ini. Agar orang tuanya ikut berpartisipasi. Sebagai contoh lagi, orang tua tidak berpartisipasi untuk pendidikan anaknya ini adalah ketika anak belajar di rumah, orang tua sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan televisinya. Padahal tidak boleh orang tua memberikan contoh buruk kepada anak yang anak sedang belajar. Jadi apabila anak sedang belajar, partisipasi orang tua harus mendampingi anak dalam melaksanakan pembelajarannya. Harus mengikuti perkembangan anak. Maka saya bilang 80% orang tua tidak berpartisipasi dalam peningkatan pendidikan anak. Pengelolaan kelas dan sekolah, guru harus memberikan pengelolaan kelas sebagai tanggung jawab kepada anak didik. Kalau masa saya dulu menjadikan ketua kelas, wakil kelas, bendahara, dan sekretaris itu dari kelas 1 sampai dia tamat. Jadi untuk pengelolaan kelas yang lebih baik agar menjadi kelas itu anak didiknya bisa berorientasi, dia harus dirotasi sebagai pemimpin. Jadi mereka memiliki rasa pertanggungjawaban. Semua mendapat porsi masing-masing untuk memiliki pengelolaan kelas, baik itu dalam kebersihan, kegiatan-kegiatan kelas dan sekolah. Harus dilibatkan anak didik. Kemudian profesionalisme kepala sekolah dan guru. Dalam hal profesionalisme, artinya kepala sekolah dan guru harus menunjukkan kedisiplinan, menunjukkan contoh yang baik, mulai dari hadirnya ke sekolah, mulai dari berpakaian di sekolah, sampai dengan berkomunikasi di sekolah. Kita bisa melakukan eksperimen mendatangi sekolah. Banyak guru-guru yang bercanda gurau dengan teman-temannya, tapi tanpa melihat situasi bahwasannya di sekitar dia itu ada anak didik. Karena anak didik itu adalah orang yang paling unggul meniru dari hasil apa yang dia lihat. Dari apa yang dia lihat, itu bisa dicontohnya. Jadi harus bisa kepala sekolah dan guru memberikan contoh yang baik. Untuk kepala sekolah, jangan pernah menegur guru di depan murid-murid, agar wibawa seorang guru tidak jatuh. Jadi seorang kepala sekolah itu harus profesional. Apabila seorang guru salah, dia harus panggil dan tegur di kawasan dia, yakni di kantornya, bukan menegur di depan anak didik. Itu bisa menjatuhkan harkat martabat seorang guru juga. Jadi harus
profesionalis. Kemudian insentif. Insentif ini upah sebenarnya, insentif yang diberikan kepada guru. Ya kalau dia pegawai negeri, untuk insentif ini pemerintah sudah mengupayakan agar guru-guru itu sekarang ini yang tidak pegawai negeri, melainkan P3K sekarang. Programnya pemerintah ini termasuk insentif untuk para guru, untuk pendidik. Kemudian ada pengembangan akhlak. Nah, ini berkaitan juga dengan contoh tadi. Seorang guru harus memberikan contoh gambaran akhlak yang baik agar perkembangan anak didik itu bisa berakhlak baik gitu. Kemudian keilmuan dan keterampilan. Seorang guru banyak kita temuin, dia hanya tamat S1 jadi guru atau lulus pegawai negeri jadi guru, sudah stuck di situ, mentok dia di situ, tidak mengembangkan ilmunya. Jadi begini, manusia ini tidak ada kata puas. Saya belum jarang menemukan manusia yang puas. Rata-rata manusia itu tidak puas. Tapi ketidakpuasan itu selalu identik dengan materi. Apalagi wanita. Wanita itu kalau kasih uang terima, kasih uang terima, kasih uang terima. Gitu. Semuanya seperti itu saya rasa. Tidak ada rasa kepuasan tentang materi. Tapi kalau bicara tentang kepuasan keilmuan dan keterampilan, banyak yang gaduh di sini. Bisa saja seperti adik-adik nanti sekalian tentang keilmuan, tamat S1. Udah dulu lah, udah capek lah belajar. Seperti itu kebanyakan dari adik-adik mahasiswa yang tidak lanjut kuliah. Padahal orang tua mampu. Udah dulu lah Pak, maksudnya satu ini udah cukup lah. Udah capek kali Pak berpikir ini. Tidak ada rasa kepuasan seharusnya untuk menuntut ilmu dan menyajikan keterampilan-keterampilan pengetahuan. Kalau soal materi saja kita tidak ada rasa kepuasan, kenapa yang untuk ilmu pengetahuan kita malah merasa puas? Padahal setiap ilmu selalu berkembang, dan makin berkembang ilmu pengetahuan itu. Jadi buat para guru-guru harus keilmuannya ditingkatkan lagi. Yang tadinya sarjana harus bisa mengambil magisternya, meningkatkan ilmu pengetahuannya dan keterampilannya dalam mengajar. Yang terakhir, kedisiplinan. Kedisiplinan sudah pasti mencakup kesemuanya. Bagaimana seorang guru harus disiplin, tidak boleh, janganlah melanggar aturan itu. Kalau misalnya telat, itu kami bilang bahasanya korupsi waktu. Ya, kalau misalnya kebanyakan guru itu wanita, ibu-ibu, mungkin faktor mengurus anak, faktor mengurus suami, mengurus rumah. Kalau sekali-sekali terlambat bisa jadi, tidak masalah. Tapi harus disiplin, memberikan disiplin dalam praktek kedisiplinan dalam hukum, praktek kedisiplinan dalam keilmuan, harus disiplin. Lanjut, adikku. Peningkatan mutu pendidikan melalui orientasi Hari Guru. Mengapa Hari Guru relevan untuk peningkatan mutu pendidikan? Ini pertanyaannya. Mengapa Hari Guru relevan untuk peningkatan mutu pendidikan? Yang pertama itu momentum strategis. Kemudian peningkatan kompetensi guru. Momentum strategis. Hari Guru adalah momen refleksi nasional untuk mengakui tantangan dalam pendidikan dan mencari solusi. Momentum strategis.
Eh, Momentum strategis. Hari Guru adalah momen refleksi nasional. Kalau prakteknya ini, Hari Guru ini lebih dengan eh, seremonial ya. Hari Guru ini lebih ke arah seremonial saya rasa. Eh, jadi kalau di sini di tempat kita, saya sering itu murid memberikan hadiah kepada gurunya. Berarti kan seperti hari ulang tahun gitu kan, momentum aja deh, momentum yang seperti tidak ada yang apa. Jadi di momentum strategisnya ini saya memberikan saran pada guru di hari guru ini. Guru di hari guru, para guru harus melihat apa yang sudah dikerjakan selama setahun. Mana yang kurang harus diperbaikin dia, dan mana yang belum mencapai target harus dicapaikan targetnya lagi. Dalam artian di hari guru ini harus dilihat kekurangan-kekurangan guru secara pribadi saja, tidak harus menilai guru yang lain. Pribadi kita masing-masing, setiap guru harus melihat dirinya. Aku kurang dalam hal ini, aku harus mengembangkan yang ini untuk 1 tahun ke depan. Agar ketika di hari guru, aku merasakan bahwasannya aku sudah mencapai target-target yang kuinginkan. Peningkatan kompetensi guru. Guru yang berkompeten mampu menciptakan pembelajaran efektif dan bermakna bagi siswa. Itulah dia. Jadi 1 tahun belakangan banyak yang kurang efektif, yang kurang tercapai, harus ditingkatkan lagi. Penguatan peran guru, mengingat masyarakat bahwa guru adalah kunci utama dalam mengembangkan pendidikan berkualitas. Kita ada tantangan dan masalah di masyarakat. Tantangan dan masalah yang pertama ini untuk guru, rendahnya status sosial guru di mata masyarakat. Kenapa rendahnya status sosial di masyarakat? Dulu, guru itu sangat dihormatin, guru itu sangat diseganin. Kalau zaman saya, orang tua saya dulu, apabila kita ketemu guru itu tunduk. Rasanya, wah ini guru luar biasa gitu. Berbeda dengan sekarang. Kenapa ada stigma bahwasannya status sosial guru di mata masyarakat ini mulai berkurang? Karena ada beberapa kasus guru sudah mulai lebih fokus mengerjakan tugas-tugas pribadinya daripada mendidik anak didik, mendidik, mengajar anak didik. Dia lebih fokus untuk menyelesaikan sertifikasinya, menyelesaikan tugas-tugas sertifikasinya. Dia lebih fokus kepada hal-hal untuk dirinya sendiri. Bahkan dia lupa untuk anak didiknya. Ini membuat sebenarnya rendahnya status sosial. Padahal niatnya pemerintah untuk memberikan tunjangan seperti sertifikasi untuk guru itu hal yang baik. Tapi banyak kita temuin. Saya pernah bertanya kepada adik sepupu saya bersekolah di salah satu sekolah. Saya tanya, bagaimana guru itu mengajar? Jarang guru bapak itu ibu itu mengajar, bang, katanya. Kenapa jarang? Jadi sibuk sibuk main laptop, handphone. Bahkan kita lihat kok di TikTok sekarang banyak guru-guru itu yang hanya jadi konten kreator, saya lihat seorang guru, gitu kan? Itu yang harus sebenarnya menjadi satu sosial guru di mata masyarakat itu udah rendah. Itu harus di stigma-stigma seperti itu harus dihapuskan, harus dihilangkan, gitu. Dengan cara ya harus benar-benar meningkatkan kualitas pendidikannya, pengetahuannya, mendidik anaknya, mendidik anak didiknya. Kemudian ada tantangan dan masalahnya yang selanjutnya, adanya peraturan perundang-undangan yang melemahkan proses pendidikan dan pengajaran. Ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Perlindungan Anak dan Perempuan.
Kemudian ada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Kemudian ada juga Undang-Undang HAM, Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 99. Gitu. Ini peraturan perundang-undangan ini sebenarnya baik dibuat, sebenarnya tujuannya baik, cuman disalah praktikkan sebenarnya. Nah, karena dalam pedagogi, menegur dan menghukum anak didik merupakan strategi penguatan, strategi pengembangan karakter anak, baik dalam kedisiplinan dan mental anak itu ya. Dalam pedagogi, dalam ilmu pengetahuan, menegur dan menghukum anak didik merupakan strategi penguatan dan pengembangan karakter anak, baik dalam kedisiplinan dan mental. Nah, ini jadi suatu tantangan sebenarnya untuk para Bapak Ibu guru yang ada di negara kita tercinta ini. Oke, lanjut adikku. Upaya yang dilakukan melalui orientasi Hari Guru. Yang pertama, pelatihan dan workshop. Melatih guru dalam pengembangan teknologi pendidikan, meningkatkan kompetensi pedagogik dan inovasi pembelajaran. Guru sekolah bisa melakukan studi banding. Jadi kalau daerah-daerah misalnya saya bilang daerah terpencil untuk wilayah kita Sumatera Utara, saya contohkan misalnya kayak Nias ya. Nias di Pulau Nias itu ada beberapa daerah yang memang sinyalnya kurang gitu, jadi untuk penggunaan teknologi itu agak keterbelakang gitu. Jadi ada daerah yang lain selain di Nias, mungkin ada yang lebih tahu gitu kan. Karena dulu saya waktu di Badan Akreditasi, ketika asesor itu melakukan visitasi ke sekolah, itu saya sedih sekali melihat sekolah-sekolah yang ada di Pulau Nias gitu kan. Nah, yang kurangnya teknologi lah, saya bilang. Jadi bisa guru-guru yang ada di sana bisa studi banding, atau guru-guru yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Medan, sekolah-sekolah yang ada di Medan, mengundang guru-guru yang ada di daerah-daerah untuk studi banding, untuk melakukan penguatan teknologi pendidikan, kompetensi pedagogiknya. Itu satu pelatihan dan workshop juga, Mas. Penghargaan dan motivasi, memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi, meningkatkan motivasi dengan menguatkan atas kontribusi mereka. Kemudian yang ketiga, lanjut deh, yang ketiga, program refleksi dan evaluasi. Menyusun strategi perbaikan dari pengalaman pembelajaran sebelumnya. Nah, inilah di momentumnya itu kan, dia harus menyusun strategi 1 tahun ke depan dari pengalaman pelajaran 1 tahun ini. Jadi jangan momentum Hari Guru ini hanya seremonial saja. Jadi harus ada dia mengembangkan strategi-strategi yang baru. Mengidentifikasikan kebutuhan pengembangan guru ke depannya. Oke. Kemudian terakhir diskusi dan kolaborasi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, guru-guru yang ada di daerah bisa berdiskusi dan berkolaborasi, mendorong pertukaran ide dan praktik terbaik antar guru, membentuk komunitas belajar yang baik. Jadi untuk komunitas belajar yang baik. Saya mengutip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Guru adalah pendidikan profesional
dengan tugas utama, ingat ya, kita garis bawahi dengan tugas utama, satu, mendidik. Ingat, mendidik, bukan konten. Yang pertama saya ingatkan, mendidik, bukan buat konten jadi konten kreator. Kedua, mengajar. Ingat, mengajar, bukan sibuk dengan sertifikasinya. Ketiga, membimbing, mengarahkan anak didik dalam perilaku yang baik, membimbingnya menjadi generasi yang baik. Yang keempat, mengarahkan. Yang kelima, melatih. Yang keenam, menilai. Dan yang ketujuh, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, lalu pendidikan formal, SD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan. Itu adalah profesi guru. Yang terakhir, ini kalian bisa bikin status untuk dari guru. Guru sama dengan tulus. Kalau kita lihat dari kerjanya profesionalis guru tadi ya, guru sama dengan tulus. Artinya kebahagiaan seorang guru adalah melihat muridnya berprestasi bahkan lebih hebat dari dirinya sendiri. Begitulah ketulusan seorang guru. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Dan terakhir, selalu semangat, jangan putus asa. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, baik Bapak. Terima kasih kepada Bapak Emir yang sudah memaparkan ilmu dan juga pengalaman yang sangat luar biasa untuk materi kita hari ini. Saya lihat beberapa partisipan sudah ingin menggebu-gebu seperti itu ya untuk segera bertanya atau meminta saran, bahkan pengen konsul nih kepada Bapak Emir mengenai apa yang disampaikan dari tadi. Nah, jadi kepada teman-teman semuanya, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama, asal instansi dan pertanyaannya. Kepada teman-teman semuanya, silakan berikan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Oke, baiklah, sepertinya sudah ada yang raise hand ya teman-teman. Kepada Saudara Dipo mohon menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih buat saudari moderator yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk bertanya pada sesi webinar pada sore hari ini. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dipo Piswatama. Saya berasal dari kampus Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Pensila dan Kewarganegaraan, mahasiswa semester 5, tingkat 3, dan saya sedang berada dan atau mengikuti program MSIB Batch 7 di Mitra Ruang Belajar Akil, lebih tepatnya di Kota Malang. Nah, tadi Bapak Emir sudah menjelaskan sangat baik mengenai judul dari momentum Hari Guru dalam peningkatan mutu pendidikan, menyalahkan pelitah terangkan cita-cita. Nah, jadi Pak, saya kan sudah banyak ini terjun ke lapangan, ke sekolah, baik itu sekolah di Pulau Sumatera, di Bandung maupun di Malang. Namun yang jadi pertanyaannya itu Pak,
kenapa ya Pak, seorang guru itu selalu mengpluskan nilai rapot itu kepada siswanya. Namun kalau misalnya kita lihat gitu kan banyak siswa yang tidak berkompetensi Pak, baik dari tingkat literasi, numerasi, profil pelajar Pancasila. Nah, yang mau saya pertanyakan yang pertama Pak, apakah seorang guru layak memberikan nilai tambahan kepada siswa karena siswa tersebut itu Pak tidak pintar Pak, atau dinaikkan kelas? Itu yang pertama Pak. Pertanyaan kedua, Indonesia yang memiliki EQ 78, dan mohon maaf dari saya kutip dari referensi podcastnya Om Deddy, bahwasannya EQ orang Indonesia itu di bawah hewan simpanse. Yang hewan simpanse itu adalah 80 EQ-nya, Bapak. Nah, yang dimana banyak siswa SLB yang harus berkompetensi di bidang di sekolah maupun di bidang akademik dari teknologi dan lain sebagainya. Namun di sisi lain Pak, Indonesia kan Pak menganut sistem Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, saya mau minta pandangan dari Bapak, apakah mahasiswa atau masyarakat Indonesia Pak harus ditanamkan chip berupa ChatGPT Pak di di otak atau di pikirannya itu Pak untuk meraih Indonesia emas Pak, bukan Indonesia cemas di tahun 2045 gitu Pak. Nah, pertanyaan saya Pak yang terakhir Pak, yang ketiga Pak, saya kan Pak akan menjadi calon guru Pak apabila saya selesai di S1 di kampus Universitas Negeri Medan. Namun saya masih bingung nih Pak sama uang di guru honorer gitu, yang dimana banyak statement dari orang tua, khususnya saya yang tinggal di desa terpencil di Pulau Sumatera Utara, lebih tepatnya di desa Perantian, Kecamatan Marbo, Pak. Saya mau minta pandangannya kepada Bapak. Kalau menurut Bapak secara pribadi, Pak, orang Indonesia kan Pak selalu mendewakan yang namanya bekerja di luar negeri, Pak. Baik itu di Jepang, di Cina, di Amerika Serikat. Bahkan dari sekelas menteri, uh, Opung Luhut atau dari menteri jajaran lainnya, mereka lebih percaya Pak pendidikan di luar negeri daripada pendidikan di Indonesia. Dan banyak juga kasus yang terjadi seperti S3 doktor gitu yang dia itu kuliah di UI namun ijazahnya itu palsu gitu. Nah, saya mau minta pandangan Bapak, apakah negara Indonesia itu Pak bisa menjadi Indonesia emas Pak di tahun 2045 Pak dengan menekankan yang namanya pemotongan garis generasi Pak. Pemotongan garis generasi yang bisa kita bilang itu Pak kayak mohon kasarnya gitu Pak, pengeboman lagi gitu Pak, besar-besaran gitu Pak. Bisa nggak gitu Pak? Karena juga kan banyak gitu Pak masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa mohon maaf gitu Pak di TikTok tobrut atau gimana gitu Pak. Bahkan hal-hal tidak layak seperti itu Pak. Nah, seperti itu Pak, pertanyaan saya Pak, dari pertanyaan 1 dan 3 Pak, apakah sudah paham Pak atau perlu diulangi Pak? Nanti kalau saya lupa diulangin lagi lah ya. Baik Bapak, Ketiganya. siap. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dipo. Wah, pertanyaan yang sungguh luar biasa ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga di sini sudah sangat apa sih jawabannya gitu. Tentunya pemateri kita hari ini Bapak Dr. Emir yang sangat hebat pasti akan bisa menjawab pertanyaan dari Dipo. Kepada Bapak, saya silakan Pak. Oke, terima kasih moderator Renita. Ini ada juga pertanyaan-pertanyaan di apa ini? Iya Pak, iya Pak. Terlebih dahulu kita bahas pertanyaan dari Saudara Dipo. Saudara Dipo, sebenarnya saya gambarkan seperti ini. Ada anak diajarin naik sepeda. Dia belajar naik sepeda, tahu kalian sepeda ya? Nah, sepeda ini masih sama semua kalimat sepeda ini ya. Sepeda roda 2. Karena sepeda nanti ada pula yang roda 4. Anak yang diajarin naik sepeda 2 dan belum mahir untuk melakukan keseimbangan bersepeda tadi,
Sepeda itu di kayu ya. Kemudian belum mahir dia dalam 1 tahun untuk bersepeda tadi, tahun keduanya dia malah diajari naik sepeda motor. Yang keseimbangan aja tadi dia belum mampu, mengkayu sepeda tadi aja dia belum pas. Di tahun kedua dia diajarin mengegas sepeda motor. Dia nabrak rumah orang, dia masuk ke selokan, seperti itu. Sama seperti pendidikan kita. Anak SD kelas 1 yang belum mampu belajar, yang belum mampu membaca, dipaksa dia harus bisa yang tadi masih membaca, mengeja aja susah, belum lagi membaca, dipaksa udah membaca sebuah cerita, membaca tentang buku-buku pengetahuan. Saya nggak tahu, sebenarnya bukan saya tidak tahu ya, saya merasa kurikulum dulu untuk bukan membuat anak didik itu tinggal kelas itu suatu hal yang baik menurut saya. Nah, cuman tidak mungkin yang ditinggal kelaskan seorang guru itu semuanya karena ketidakmampuan. Jadi ada fase mana seorang anak didik itu dia kurang mampunya. Kita harus bisa membedakan kurang dengan tidak mampu sama sekali. Kalau dia masih bisa membaca tapi terbata-bata, mungkin bisa dinaikkan. Tapi kalau dia tidak mampu sama sekali dalam membaca, ini bisa ditinggal kelaskan. Sebenarnya lebih baiknya seperti itu. Kalau seorang guru memberikan nilai kepada murid, makanya saya ada satu sekolah yang saya sangat bersependapat dengan manajemen sekolahnya. Jadi di semester pertama, lihat ya, kita dalam 1 tahun itu 12 bulan. Dia 6 bulan pertama melakukan, kalau di perguruan tinggi UTS ya kan, kita ada UTS, ujian tengah semester. Di UTS itu apabila nilai murid itu tidak mencapai target, maka para guru, stakeholder di sekolah itu memanggil wali muridnya untuk berdiskusi mengenai pendidikan anak. Jadi bisa disampaikan di situ kepada anak, ini nilainya Bu, hasil ujiannya seperti ini gitu. Nah, kalau nanti dia masih belum mampu di akhir nanti, di ujian akhir nanti, maka anak ibu bisa tinggal kelas. Jadi bisalah terkait mengenai partisipasi orang tua dalam pendidikan anak itu. Nah, jadi kalau memang tidak sampai, ya harus tinggal kelas, harusnya lebih baik. Sama seperti ilustrasi saya bilang, dia naik sepeda belum mampu, suruh naik sepeda motor. Ya nabrak rumah orang kan, gitu. Jadi harus ada yang namanya tinggal kelas untuk pendidikan yang baik seharusnya. Karena kalau sekarang pendidikan kita, kurikulum kita menyatakan tidak ada yang naik kelas, harus digarisbawahi untuk guru, guru wajib memanggil orang tua yang muridnya tidak mampu, yang kurang, belum menyampaikan kompetensi, dia harus memanggil wali muridnya. Sampaikan, Bu, anak ibu belum mampu seharusnya naik kelas. Kekurangannya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, ini kurang. Mohon kerjasamanya ibu sebagai orang tua untuk mendidik anaknya di rumah. Gitu. Jadi bisa ada, bukan maksud guru berbohong dia ya. Kalau dia menaikkan nilai tanpa memberitahu orang tuanya bahwasan nilai semuanya yang ada. Tapi kalau dia menyampaikan nilainya jelek, disampaikan ke orang tua nilai anaknya jelek, tapi kita karena peraturan pemerintah kurikulum harus naik kelas, kita naikkan, kita nambah nilainya ibu. Tapi kita buat kesepakatan bahwasannya nilai anak yang jelek ini tadi akan kita revisi supaya baik, tapi dengan catatan harus berkontribusi ibu sebagai orang tua dalam peningkatan anak, gitu. Karena memang kurikulumnya seperti itu kan. Itulah yang saya rasa penanganan lebih baiknya
Karena memang kurikulum memaksa guru-guru harus menaikkan nilai-nilai murid biar tidak tinggal kelas. Tapi harus ada catatannya tadi. Guru tetap harus memanggil orang tua yang nilainya rendah untuk menyampaikan dan agar ikut berpartisipasi dalam pengembangan anak didik tadi. Yang kedua, pendapat tentang Indonesia Emas. Saya sampai sekarang, yang ini kan pendapat Indonesia Emas kan, Dipo. Iya Bapak, benar Indonesia Mas Bapak. Indonesia Emas berapa tahun lagi itu? Berapa tahun lagi Indonesia Emas? Kurang lebih Pak sekitar 21 tahun lagi Bapak. 21 tahun lagi. 21 tahun lagi Indonesia akan menjadi Indonesia Emas dengan kapasitas pengetahuan. Kalau dibilang dalam konteks siapa tadi itu? Podcast apa tadi? Menyatakan IQ anak Indonesia itu di bawah rata-rata. Saya rasa enggak. Dia surveinya dari mana dia bilang IQ anak Indonesia itu di bawah rata-rata? Survei yang mana dilihat? Karena kalau kita melihat survei, perbandingan survei, kita nggak bisa membandingkan survei daerah yang terpencil sama Medan. Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa kita samakan yang di daerah sama yang di kota. Nggak bisa itu. Dari fasilitas saja mereka sudah kalah. Jadi kalau saya bilang EQ-nya, saya rasa tidak. Anak Indonesia ini pintar-pintar. Kalau nanti Indonesia emas, saya rasa tercapai Indonesia emas dengan generasi-generasi yang terbaik itu kalian lah. Gitu. Untuk mencapaikan pendidikan yang baik ini, semuanya bukan hanya pada guru. Gitu. Ada stigma buruk di masyarakat tentang guru yang mengatakan bila muridnya ini bodoh, yang salah guru. Padahal itu bukan. Kita nggak bisa memakai stigma seperti itu. Murid ini nggak mampu dia membaca karena gurunya nggak mampu mengajarkan. Itu salah menurut saya. Jadi nggak bisa kita salahkan sepenuhnya kepada guru. Kita harus bisa melihat sosialisasinya bagaimana. Bagaimana dia di masyarakatnya, anaknya gitu. Apakah dia di rumahnya belajar kah? Apakah dia di rumahnya ditelantarkan kah? Gitu. Kita harus bisa melihat. Jadi kalau dibilang generasi sekarang, saya rasa generasi kalian ini generasi kami milenial, kalian Gen Z ya. Generasi itu rata-rata pintar saya rasa. Mahasiswa saya itu semuanya pintar. Cuman, yaitu dia tadi, ada faktor-faktor yang menyebabkan mereka itu lebih nampak nggak pintarnya karena cara bahasa, cara ngomongnya itu terlalu kurang tentang akhlak. Gitu. Mereka lebih pintar tapi sopan santunnya kurang. Gitu. Jadi kalau pendapat Indonesia Mas, saya pendapat berhasil, pasti berhasil. Generasinya makin maju, pasti makin maju. Gitu. Dengan catatan-catatan harus pemerintah Indonesia wajib harus menghapuskan yang namanya judi online. Harus membatasin. Jangan pemainnya yang diapainnya, bandarnya langsung. Karena judi online, narkoba itu termasuk yang merusak generasi muda. Jadi kalau pendapat saya Indonesia emas pasti maju. Pasti berhasil. Yang ketiga apa itu? Dipo. Izin Pak, pertanyaan kedua Pak yang mengacu mengenai apa Pak? Bapak setuju nggak Pak kalau masyarakat Indonesia keseluruhan itu Pak dipasang chip gitu di eh, pemikir atau otaknya gitu Pak untuk pemotongan generasi Pak? Janganlah. Kenapa harus dipasang chip? Karena kalau saya lihat itu Pak dari beberapa sekolah gitu kan Pak, baik dari sekolah yang dari Pulau Sumatera gitu kan yang di Jawa gitu pada susah gitu Pak untuk memahami gitu Pak proses pembelajaran gitu Pak. Kalau dari Bapak sendiri gitu, Bapak
Setuju apa tidak Bapak? Begitu Pak. Kalau pemasangan chip itu kan buatan manusia. Masa ini otak, akal kita yang ada di dalam kepala ini kan buatan Tuhan. Gitu. Masa kita udah diberikan akal sama Tuhan yang lebih canggih sebenarnya. Chip itu aja bukan otak manusia. Masa kita, itu bahasa apanya ya? Chip itu dibuat melalui otak manusia. Pengetahuan dia tadi kan, akal dia tadi itu dibuatnya lah chip. Itu pula yang dimasukkan ke otak manusia lagi. Sedangkan yang chip itu berasal dari otak manusia lebih hebat. Jadi saya rasa chip itu tidak perlu. Karena akal yang diberikan Tuhan ini, otak ini udah luar biasa. Hanya saja kita yang harus mengasahnya, harus menguatkan literasi numerasinya, harus biar makin baik. Ya seperti itu tadi, dihindari narkoba. Karena penggunaan zat-zat kimia yang berbahaya, pergaulan bebas itu merusak saraf-saraf kepala kita. Kalau kita belajar ilmu kedokteran ya, ilmu kesehatan, misalnya mengisap narkoba itu beberapa saraf yang penting dalam akal kita yang putus, gitu. Kecanduan pornografi juga lebih berbahaya. Kecanduan dalam game online juga berbahaya. Apalagi kecanduan game online itu judi online lebih paling berbahaya itu sebenarnya. Jadi kalau chip itu saya tidak berpendapat karena sudah jelas akal manusia ini diciptakan Tuhan dengan sebaik-baiknya sampai bisa buat pesawat lagi akal manusia ini sungguh luar biasanya kan. Jadi kalau ditambahkan chip itu udah melanggar kodratnya Tuhan sebenarnya menurut saya. Begitulah. Yang ketiga, Dipo. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawaban soal nomor 2 Pak. Yang ketiga Pak, kaitannya mengenai apa Pak? Mengenai yang banyak masyarakat dan para pemuda ya Pak, khususnya Gen Alpha gitu Pak. Yang sekarang ini banyak yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak lazim gitu Pak, seperti tobruk dan yang sebagainya gitu Pak. Namun hal seperti itu yang dilihat atau dipandang sama negara lain itu ya tidak bagus gitu Pak. Bahkan Indonesia yang versus Bahrain itu kan Pak, yang sampai 2-2 itu kan, di situ kan Indonesia kan kayak menyerang statement dari apa namanya negara Bahrain. Bahkan negara tersebut membilang bahwasanya Indonesia ini termasuk netizen atau masyarakat yang memang brutal lah gitu Pak, bahasa kasarnya gitu Pak. Nah, kalau menurut Bapak secara pribadi Pak, itu memang suatu prestasi Pak bagi kita Pak, menjadi netizen yang memang tidak sopan gitu Pak. Dalam arti memang mereka duluan yang menyerang kita gitu Pak. Nah, seperti itu Pak. Kalau mengenai itu kan, karena begini, saya sampai sekarang susah bukan mempercaya ya, susah mencari berita yang benar di sosial media sekarang ini. Karena kan dari mulai kayaknya bukan mau bahas masalah pemerintahan, bukan bahas masalah politik ya. Dari mulai ke presiden kita lalu, Bapak Jokowi, itu saya nggak tahu mana yang benar-benar orang sama benar-benar belajar gitu. Jadi sosial media ini seharusnya kita sebagai pengguna ini makanya juga bisa kita beri eh, masukan kepada teman-teman saudara-saudara kita. Apalagi mereka itu tadi dia bedanya orang yang tidak berpendidikan sama orang yang punya pendidikan. Kalau orang yang tidak berpendidikan, terimanya aja itu bahasa-bahasa seperti itu tanpa dia harus tahu mengartikan apa sih makna dari kalimat ini. Nah, karena itu kurangnya tadi pendidikan tadi itu. Jadi kita sebagai adik-adik mahasiswa, walaupun jadi mahasiswa, harus bisa disebarluaskan kebaikan-kebaikan berita bahasa. Ini kalimat-kalimat ini tidak pantas kita ucapkan. Nah, tapi yang saya sedihkan, takutnya kalimat-kalimat itu muncul dari orang-orang yang mempunyai pendidikan. Itu yang kita takutkan sebenarnya. Jadi kita harus bisa memilah mana berita yang hoax, mana berita yang benar, dan mana kalimat-kalimat yang pantas untuk kita sebagai seorang yang berpendidikan. Ingat, kita sekolah dan kita berpendidikan. Jangan mau sama, tapi kita harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, adik abang, saudara-saudara kita di luar, yang mungkin belum bisa mengikuti pendidikan-pendidikan jenjang tinggi sarjana,
untuk ya harus bisa inilah mengikutin, jangan terlalu ngikut kayak kalimat tobrut. Saya nggak tahu itu apa itu kalimat tobrut itu artinya apa tobrut itu, gitu, gitu kan. Jadi usahakan sosial media kita jangan mengakses hal-hal yang negatif sehingga kita tidak tahu makna dari hal-hal yang negatif itu. Itulah untuk pandangan saya, Dipo. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Dipo. Semoga juga Saudara Dipo dapat memahami jawaban dari pertanyaannya. Kemudian teman-teman, mari kita lihat di kolom Zoom. Sudah ada beberapa partisipan yang sudah memberikan pertanyaannya. Mungkin saya sebagai moderator akan membacakan ya, dan nanti bisa dijawab oleh Bapak Eni. Yang pertama dari Saudara Arpan Laut Lombang. Bagaimana cara agar pendidikan bisa setara diperoleh? Bagaimana cara agar pendidikan setara bisa diperoleh? Seperti itu jawab pertanyaannya Pak, silakan dijawab. Bagaimana cara agar bagaimana pendidikan agar setara bisa diperoleh? Nggak bisa. Saya rasa bagaimana caranya? Caranya itu sosialnya harus setara semua, gitu. Karena akses pendidikan, makanya sebenarnya saya sepakat dengan kurikulum Merdeka. Maksudnya pendidikan ini dikelola oleh kementerian, gitu. Jadi kurikulumnya dari kementerian. Nggak akan mungkin bisa setara yang ada di pulau sana dengan yang ada di kota, gitu. Sekalipun gurunya itu sama, gitu. Jadi kesetaraan di sini kesetaraan yang bagaimana? Kalau kesetaraan dalam pemilihan pendidikannya semuanya diatur di undang-undang wajib belajar selama 12 tahun itu yang menjadi setara. Tapi kalau hasil dari pendidikannya itu nggak bisa setara, nggak bisa setara diperoleh, setiap anak didik itu nggak bisa menerima kesetaraan gitu. Kayak dari dana BOS itu juga nggak bisa, karena dana BOS itu diberikan kepada sekolah yang semua sekolah, tapi dengan jumlah peserta didiknya. Jadi kalau di sekolah di Medan misalnya sekolahnya itu sekolah banyak muridnya, maka banyak dana BOS-nya. Sedangkan sekolah yang di daerah, karena penduduknya pun juga tidak semua. Jadi harus dikasih dulu pemahaman kepada saudara kita yang di daerah, bahwasanya pendidikan itu penting. Dan pendidikan itu harus. Ini dia dari SMP, SMA-nya nggak mau lanjut. Gitu. Padahal pemerintah sudah menekankan wajib belajar 12 tahun. Jadi kalau semuanya udah wajib belajar 12 tahun, saya rasa kalau pendidikannya semuanya pasti setara. Gitu. Tapi kalau untuk yang perolehnya setaranya ini yang bagaimana saya belum ngerti maksudnya, cara agar pendidikan setara bisa diperoleh. Kalau pendidikannya setara, semuanya setara saya rasa. Setara, ya SD-nya sama gitu kan. Cuman hasilnya yang berbeda kalau hasilnya untuk pendidikan. Saya pernah berangan-angan atau berimajinasi. Saya pikir kurikulum Merdeka ini diberikan gini, kurikulum Merdeka jadi diberikan hak pada setiap provinsi untuk memanajemen pendidikannya. Jadi pendidikannya itu, kurikulumnya itu setiap provinsi berbeda-beda ini. Jadi wilayah Sumatera Utara membuat sebuah program pendidikan sesuai dengan perdanya, peraturan daerahnya. Jadi wilayah daerah yang
ada wisatanya, misalnya seperti Sibolga, Nias. Di situ untuk pendidikannya apa yang bisa meningkatkan apa masalah perikanannya, di situ ditingkatkan jadinya. Kemudian masalah wisatanya di situ ditingkatkan. Kalau misalnya dia bebasnya, saya pikir seperti itu bebasnya kemarin. Ternyata bebasnya itu nggak seperti yang saya asumsikan itu. Nah, yang seperti saya imajinasikan tadi asumsinya. Begitulah untuk jawabannya. Saya lanjut langsung ini ke DA. Oke, baik. Baik Bapak, saya bacakan terlebih dahulu ya Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah menjawab pertanyaan dari Bang Arfan. Saya juga setuju mengapa pendidikan tidak setara karena memang semua anak di Indonesia ini tidak sama ya teman-teman, mulai dari latar belakang ekonomi keluarganya juga sudah berbeda. Jadi mungkin untuk cara-caranya itu mungkin masih dicari-cari sampai sekarang ini. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dea Adinda, mahasiswa USU. Bagaimana pemerintah dan institusi pendidikan dapat memastikan bahwa pelatihan guru tidak hanya seremonial, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pembelajaran? Nah, kepada Bapak Emir, saya silakan untuk menjawab, Pak. Bagaimana pemerintah dan institusi pendidikan dapat memastikan bahwa pelatihan guru tidak hanya seremonial, tapi juga berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Dapat memastikan agar yang pertama ini tidak hanya seremonial. Guru yang diundang itu yang betul-betul kompetensi. Guru yang diundang yang benar-benar memiliki kompetensi. Gitu. Jadi penyelenggaranya juga harus yang betul-betul memiliki kompetensi. Gitu. Jadi kalau kita bisa lihat ada 7 hal yang harus kita lihat, kita perhatikan. Yang pertama itu kebutuhan berbasis data, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan analisis dan kualitas pembelajaran. Berarti yang memberi pembelajarannya pun harus berkualitas dia ini. Jadi jangan asal-asal. Jadi kalau misalnya tidak perlu kita mengundang dari luar negeri, tapi karena banyak guru-guru hebat di Indonesia ini yang bisa. Gitu. Baru hasil evaluasi guru dan masukan dari peserta didik. Hal ini memastikan pelatihan relevan dengan tantangan nyata di lapangan. Nah, berarti kita harus melihat data juga di sini kan, berbasis data. Kemudian metode praktis dan berbasis kompetensi. Mengadopsi pendekatan pelatihan yang interaktif, berbasis khusus dan menekankan penguasaan kompeten tertentu. Kemudian monitoring dan evaluasi pasca pelatihan. Memberikan tindak lanjut setelah pelatihan seperti supervisi kelas, monitoring, evaluasi dilakukan untuk mengukur penerapan hasil pelatihan dalam proses pembelajaran dan dampaknya terhadap siswa. Kemudian kita keempat, keterlibatan pakar dan praktisi yang seperti saya di awal tadi saya bilang, kan, pelatihnya ini harus profesional dalam pelatihannya. Karena begini, karena kepelatihan guru ini, yang pertanyaan, pelatihan guru ini, yang melatih guru, makanya harus dipilih dulu gurunya yang mau ikut. Seperti saya bilang itu, guru, saya lucu saya rasa lah. Banyak guru merasa puas dengan keilmuannya. Ini hal yang paling lucu saya rasa. Gitu. Padahal kalau soal materi yang saya bilang tadi itu masalah uang, nggak ada puasnya manusia ini. Tapi ketika untuk belajar, puas dia. Gitu. Jadi kalau guru ini diajak
pelatihan, karena dia guru mau ajarin lagi guru ini, repot. Cobalah kalian bayangkan, kalian jadi guru, posisi kalian jadi guru, pengalaman kalian jadi guru sudah 10 tahun. Ketika ada pelatihan untuk yang dilakukan pemerintah, gimana biar nggak seremonial? Guru mengajar guru, gitu kan? Jadi harus benar-benar mencari pelatihnya ini yang benar-benar profesional, benar-benar dia menguasai bidangnya, menguasai ilmu pengetahuan teknologinya. Jangan sampai nanti itu tadi. Jadi guru ini beranggapan kau pula yang ngajarin aku, terus lebih tua aku lagi jadi guru, gitu kan. Jadi harus menggunakan pakar dan praktisinya ini yang harus betul-betul guru yang berprofesional, berprestasi, dan tanpa memandang, bisa jadi yang guru yang ikut pelatihan itu teman, bisa jadi tanpa harus melihat itu. Jadi harus betul-betul dia jadi pakarnya yang sesuai dengan kemampuannya kan, yang nggak bisa, harus bisa dia profesional, dia harus profesional walaupun temannya di situ yang sebagai guru yang ini jadi yang partisipasinya. Kemudian ada struktur pendukung. Struktur pendukung ini menyediakan alat, bahan ajar, atau teknologi yang mendukung implementasi hasil pelajaran di kelas. Nah, guru juga diperlukan memberikan waktu dan ruang untuk mengembangkan hasil pelatihan mereka. Kalau misalnya gurunya ini yang, kalau tadi pelatihan harus, makanya dilihat nih, guru yang umurnya 40, generasi keberapa ya saya bilang, yang 50 tahun, yang udah mau pensiun lah, yang kira-kira 5 tahun lagi dia pensiun guru. Kalau guru-guru yang ikut pelatihan ini kan rata-rata yang pegawai negeri ini. Jarang ini yang guru honor dapat dapat jatah ikut pelatihan ini. Yang pastinya guru-guru yang pegawai negeri. Dan biasanya guru-guru senior. Nah, mohon maaf buat guru-guru senior, kita bukan mau merendahkan guru-guru senior sebenarnya. Pengetahuan mereka, baru cara mengajar mereka itu udah hebat. Cuman faktor perkembangannya teknologi sekarang ini banyak, jadi sekolah-sekolah itu melakukan pendidikan itu berbasis teknologi. Seperti kita rasakan corona kemarin, semuanya melalui teknologi. Jadi banyak guru-guru yang udah terlanjur nggak mengikuti perkembangan teknologi, susah mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, jadi bukan kita merendahkan guru yang tadi seperti saya bilang, tapi ya itu dia tadi faktor umur dia tadi, jadi dia mereka susah dia. Jadi ini ya, jadi harus bisa setiap sekolah ingin melakukan kegiatan pemerintah itu biar nggak jadi seremonial aja. Itu guru-guru yang punya prestasi di sekolah itu yang bakalan bisa untuk mengembangkan. Nah itulah. Jadi jangan ada kriminalisasi di guru itu, yang pegawai negeri aja yang diutus gitu kan. Nah, rupanya yang pegawai negerinya yang diutus untuk pelatihan songong pula, mau ilmunya sama dia semua, nggak mau diberbagi. Nah, itu salah juga. Kebanyakan seperti itu di negara Konoha, bukan di negara kita Indonesia ini ya. Kemudian integrasi dalam sistem penilaian kinerja guru. Nah, mengkaitkan hasil pelatihan dengan sistem penilaian kinerja guru. Jadi harus dikaitkan semuanya. Kemudian yang terakhir, kolaborasi dengan sekolah. Nah, mendorong kepala sekolah dan manajemen sekolah untuk mendukung penerapan hasil pelatihan. Nah, ini ya, seperti saya bilang tadi itu, banyak guru-guru senior itu, dia karena dia senior, dia pegawai negeri, dia yang diutus, udah dia aja yang mampu, yang lain nggak mampu, susah jadinya gitu. Jadi padahal seharusnya dia yang ikut pelatihan, dia harus juga bisa memberikan edukasi internal, baik itu guru-guru yang lain, tentang pengembangan komunitas belajar atau kelompok kerja guru. Nah, dengan pendekatan sistematis ini, pelatihan guru tidak hanya menjadi formalitas, tapi juga menjadi alat strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, seperti itulah kurang lebihnya, agar tidak terjadi goreng-gorengan lah ya, mereka latihannya itu dapat uang jalan, sudah selesai pulang gitu.
nggak ada artinya. Nyampe-nyampe di sekolah apa yang dilatihannya? Ada nongkrong-nongkrongnya kami di hotel itu katanya. Udah, orang gurunya yang pembicaranya pun kawanku katanya. Aman tuh katanya. Seperti itulah mungkin. Harus profesional lah para pelatih. Saya kembalikan kepada moderator Renita. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Jadi teman-teman artinya emang menjadi seorang guru memang harus jadi profesional ya, agar ketika melakukan pelatihan tidak hanya seremonial tetapi juga dapat meningkatkan kinerja seorang guru. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Aulia Anggriani. Izin bertanya Pak, seperti yang Bapak bilang tadi bahwa guru peran utamanya mengajar bukan membuat konten. Tetapi apakah salah jika guru melakukan itu? Seperti yang kita ketahui bahwa selain memberikan ilmu, membuat ketertarikan murid terhadap belajar itu sendiri penting. Dan menurut saya, salah satu cara agar murid bisa tertarik belajar itu melalui pendekatan murid dan guru. Dan salah satu cara yang dibuat adalah pembuatan konten. Karena kita juga mengetahui bahwa anak zaman sekarang menyukai hal-hal berbau yang kekinian, tetapi tidak mengurangi peran dari guru itu sendiri. Jadi bagaimana pendapatnya Pak tentang itu? Baik Bapak Emir, silakan dijawab. Oke, terima kasih Aulia Anggraini. Ingat ya, peran guru tadi yang saya sampaikan udah jelas loh, sesuai dengan undang-undang sudah jelas. Ya, kalau dia membuat konten untuk memberi semangat atau mengacu adrenalin agar murid ini semangat belajar, sah. Kita harus tahu dulu konten yang mau dibuat ini apa, gitu. Kalaulah kalian belajar, masuklah kalian itu sekolah, belajar, pelajaran, misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, pelajaran bahasa Indonesia. Ketika dia mengajar, kalau dia membuat menarik murid ini agar fokus belajar, kan di awal pembelajaran dia harus buat konten. Konten yang bagaimana harus dibuat gitu. Harus punya makna dulu. Kalau dia mengenai kontennya ini, karena nggak banyak juga guru saya lihat bikin konten itu bukan waktu belajar. Ada juga yang joget-joget, saya palak jadinya. Gitu. Dia buat konten sama muridnya joget-joget. Kemudian yang buat saya anehnya lagi, dia guru. Karena begini, apa iya seorang guru dengan murid, kalau tadi dia joget-joget saya nggak pas. Tapi kalau mereka membuat sebuah kontennya seperti kreativitas, musik, ya sah-sah saja. Gitu. Jadi pendapat saya ini, saya bukan menyatakan membuat kontennya ini yang positif, tapi yang negatif. Yang sering terjadi itu pembuat negatif. Karena saya sampaikan tadi, fungsinya guru itu jelas dia ya. Guru itu di dalam undang-undang pendidik profesional. Kalau pendidik profesional itu tidak mungkin dia membuat konten sama muridnya joget-joget. Kalau dia profesional dalam tugasnya. Karena mendidik itu, coba dulu kita maknai dulu dalam arti mendidik guru ini. Kalau dia membuat konten itu udah salah dalam apa. Tapi kalau misalnya yang dimaksud ini adalah karena berbau yang kekinian ini, yang kekinian bagaimana? Karena rata-rata konten guru ini banyak yang terlihat ini yang joget-joget saya dapat. Nah itu nggak bisa. Tapi kalau membuat semangat tadi dia, yang pada intinya menurut saya ya, guru tidak boleh bermain handphone di kelas. Itu aja intinya. Kalau dia membuat konten, dia udah bermain handphone, udah salah. Sesuai lagi dengan profesi guru itu. Karena profesi guru itu sudah tegas dia.
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Itu. Ini udah jelas loh. Ini menurut undang-undang lagi tentang profesi guru. Jadi saya rasa saya udah nggak sependapat lah. Mau saya bela tadi dia sebenarnya, ya nggak apa-apa lah bikin itu. Tapi karena saya kembali lagi ke pasal tadi, nggak bisa. Tetap guru harus mendidik sesuai yang 7 peran dia yang profesional tadi. Ingat itu. 7 profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing. Tapi kalau dia mau setelah dari kelas dia mau bikin konten, tapi berbaur dengan pendidikan, sah-sah saja menurut saya. Itulah pendapat saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Renita. Baik Bapak, terima kasih. Saya juga sangat setuju ya dengan pendapat Kak Emir ini bahwa emang banyak teman-teman sekarang di TikTok, guru hanya membuat konten namun tidak konten untuk pembelajaran ya teman-teman. Bahkan joget-joget dan lain sebagainya itu memang tidak sah, namun ketika seorang guru membuat konten untuk media pembelajaran, untuk membuat pembelajaran lebih tertarik, nah itu tentunya sangat diperbolehkan karena guru juga harus mengikuti teknologi zaman sekarang. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Emir. Dan saya cek sudah semua pertanyaan telah dijawab oleh Bapak dosen. Jadi kami harap semua partisipan mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak dan juga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah teman-teman, sayang sekali waktu sesi tanya jawab kita sudah berakhir. Terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua pada sore hari ini. Semoga apa yang dibagikan oleh Bapak Emir ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar sampai akhir. Kalau boleh saya simpulkan webinar kita hari ini yang bertemakan momentum Hari Guru dalam peningkatan mutu pendidikan, nyalakan pelita, terangkan cita-cita, pentingnya peran guru sebagai penggerak utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Momentum Hari Guru menjadi refleksi untuk menegakkan kembali komitmen guru dalam mencerdaskan generasi bangsa. Guru adalah inspirator dan motivator yang mampu menerangi jalan cita-cita peserta didik melalui pembelajaran yang kreatif, relevan, dan berbasis nilai. Guru dapat membentuk karakter dan potensi siswa. Kemudian peningkatan kompetensi guru, peningkatan mutu pendidikan, memerlukan guru yang terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta dinamika kebutuhan abad 21. Pelatihan, kolaborasi, dan pemanfaat teknologi menjadi kunci. Dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita pendidikan guru tidak bisa bekerja sendiri, namun dibutuhkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, orang tua, dan stakeholder lainnya untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung. Baiklah teman-teman yang berbahagia, semoga ilmu yang kita dapatkan berguna bagi hidup kita. Saya Renita Oktavia Gultom sebagai moderator, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara Siti Aminah Tanjung. Terima kasih kepada moderator. Wow, sangat keren sekali materi kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa serta rekan bergabung di webinar kita pada hari ini, sampailah kita di penghujung acara pada webinar manajemen sekolah. Mewakili panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga hadirin yang bergabung pada webinar kita pada sore hari ini. Jika ada penyampaian kata dan bahasa tubuh kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan juga para rekan-rekan, kami mohon maaf dan semoga acara kita pada hari ini memberikan manfaat yang terbaik buat kita semuanya. Nah, karena tadi awalan saya memulai dengan pantun, penutupnya saya tutup kembali dengan sebuah pantun. Kalau boleh bilang cakep, boleh. Paman bekerja sebagai petani. Meminta rezeki kepada Ilahi. Mari kita tutup acara ini. Semoga Tuhan selalu memberkati. Akhir kata, saya selaku pembawa acara Siti Aminah Tanjung.
Terima kasih, salam hangat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman. Baiklah teman-teman Terima kasih semuanya. semuanya. Saya izin live ya. Saya izin live. Bapak, sebentar Bapak, kita dokumentasi dulu Bapak. Teman-teman semuanya silakan mengaktifkan kameranya. Boleh. Akan mau ikut? 1, Ikut anak 2, saya boleh? senyum boleh Pak, boleh Pak. 1, 2, senyum. Slide kedua. Slide ketiga, 1, 2. Baik Bapak, terima kasih ya Pak Emir dan juga teman-teman semuanya. Sampai Terima kasih bertemu semuanya. di lain waktu. Makasih Saya Bapak. izin live. Terima Ya, kasih, terima kasih. Bapak. Terima kasih Terima kasih, teman-teman. Terima kasih Bapak. Semuanya sampai jumpa.